Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang mengikuti kontestasi pemilu 2024 mendatang diketahui memiliki latar belakang dari dunia militer. Apa saja fakta-fakta Prabowo dalam karirnya di dunia militer? Berikut informasinya. Prabowo hadir dari keluarga dengan berbagai latar belakang, mulai dari tentara, ekonom hingga politisi. Ayah dan kakeknya merupakan ekonom dan politisi. Kakek Prabowo, Margono Joyo Hadikusumo, merupakan ekonom dan pendiri Bank Negara Indonesia, serta Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, adalah pakar ekonomi dan politisi dari Partai Sosialis Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan. Ibu Prabowo, Dora Mari Sigar, berlatar sekolah kebidanan, merupakan anak dari politisi Philip F.L. Sigar, anggota Dewan Gementerat Manado dan pejabat Sekretaris Residen Manado tahun 1920-an. Keluarga Prabowo juga berkiprah di dunia militer. Nama Prabowo sendiri diambil dari nama pamannya, Kapten Subianto Joyo Hadikusumo, salah satu perwira Tentara Keamanan Rakyat. Prabowo bersekolah di Akabri Darat, saat ini Akademi Militer Magelang, selama 4 tahun dan setelah lulus bergabung dengan TNI AD, bertugas di Kopasanda selama 9 tahun. Di usia 26 tahun, Prabowo menjadi salah satu komandan peleton termuda dalam operasi Seroja di Timur Timur dalam misi penangkapan terhadap Niccolò dos Reis Lobato, pemimpin Front Revolusi Independen Timor Leste. Operasi ini berhasil menumbangkan Niccolò dos Reis Lobato dan Fretilin di Timor Timur. Setelah bergabung dengan Kopasanda, Prabowo menjadi wakil komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328. Prabowo menamatkan pelatihan Special Forces Officer Course di Fort Moore, Amerika Serikat, dan menjadi komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 selama 3 tahun dari 1987 hingga 1990. Pada 1991, Prabowo menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung. Prabowo kemudian kembali ke Kopassus dan menjabat sebagai Komandan Grup 3 Sandi Yuda, lalu Wakil Komandan Komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigjen Subagio Hadi Siswoyo. Prabowo kemudian diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal pada tahun 1995. Saat menjabat sebagai Danjen Kopassus, Prabowo pernah memberi dispensasi kepada salah satu calon anggota Kopassus yang saat itu tidak memenuhi kriteria minimum tinggi badan, yaitu Asmujiono. Asmujiono diketahui memiliki tinggi badan 165 cm, kurang dari tinggi minimal yaitu 170 cm. Prabowo mengaku melihat potensi di dalam diri Asmujiono dan menerimanya sebagai anggota Kopassus. Prabowo kemudian mengirim Asmujiono sebagai anggota Kopassus yang berangkat dalam ekspedisi Merah Putih yang akhirnya berhasil menjadi orang Indonesia pertama yang mencapai puncak Gunung Everest pada tahun 1996. Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada Maret 1998. Selama karirnya di militer, Prabowo banyak diterpa kontroversi, mulai dari dugaan manuver saat Orde Baru, kemudian perselisihan dengan beberapa petinggi militer di tahun 1983, lalu dugaan pelanggaran HAM di Timur Timur, hingga dugaan penculikan aktivis. Soal dugaan penculikan terhadap sejumlah aktivis, menurut keterangan mantan politikus PDIP dalam sebuah podcast, Prabowo mengakui bahwa dirinya menculik 9 orang aktivis dan telah mengembalikan semuanya dalam keadaan hidup. Teman-teman yang ditangkap dan kembali itu ternyata kan ada 13 aktivis yang belum kembali. Gitu. Kenapa tidak kalau suatu saat kita bisa berbicara itu dengan Pak Prabowo? Meskipun saya 2002 udah nanyakan itu. Okay. Oh, saya pernah nanyakan itu, Mas. Apa jawaban ketika itu, Mas? Saya lupa menyampaikannya ya, bahwa 2002 saat saya diwawancara, yang saya ambil sudah kembali semua. Saya kembalikan semua. Saya tidak tahu berapa sebagian tidak kembali ke rumahnya. Tapi yang saya ambil, saya sudah lepaskan semua. Itu pengakuannya. Tapi itu saja akan bisa dikait lagi ya. Iya. Waktu itu 2002 saya sudah rayakan itu di dan Tata. Selain itu, Prabowo juga diduga bertanggung jawab atas pengusiran orang Tionghoa pada tahun 1997 dan kerusuhan Mei 1998. Hingga saat ini belum ada tuduhan atas nama Prabowo yang terbukti dan diproses secara hukum. Prabowo diberhentikan pada Juli 1998 setelah diperiksa oleh Dewan Kehormatan Perwira. Prabowo kemudian mengikuti jejak adiknya untuk berbisnis di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara. Prabowo kemudian memulai karir politiknya dengan mencalonkan diri sebagai capres dari Partai Golkar pada tahun 2004. Dalam konvensi capres Golkar 2004, Prabowo kalah suara oleh Wiranto. Kemudian, dia bersama dengan adiknya Hasim Joyo Hadikusumo, Fadlizon, dan Muhdi Purwo Pranjono mendirikan Partai Gerindra pada Februari 2008. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP dan kini menjabat sebagai Ketum Gerindra.
Prabowo kemudian maju dalam pemilu 2009 sebagai cawapres dari Megawati. Keduanya kalah oleh Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun 2014, Prabowo maju sebagai capres bersama Hatta Rajasa. Pasangan Prabowo-Hatta kemudian kalah oleh Jokowi Yusuf Kala. Tahun 2019, Prabowo maju sebagai capres bersama dengan Sandiaga Uno. Keduanya kembali kalah oleh Joko Widodo. Kini, Prabowo kembali dicalonkan sebagai presiden oleh Partai Gerindra dalam kontestasi pemilu Capres-Cawapres tahun 2024 mendatang.